Pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan sudah menghasilkan 13 kandidat terkuat. Lalu apa proses selanjutnya yang harus dilewati oleh para kandidat? Sudah bergabung bersama kami Deborah Setiawan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Deborah, apa tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh ke-13 kandidat yang terpilih? Ya Maria, semalam proses penghitungan sudah menghasilkan 13 nama calon dengan perolehan suara terbanyak yang akan berpotensi menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Di antara ke-13 itu adalah Haidar Nasir dengan 1.947 suara, Yanuar Ilyas dengan 1.928 suara, Dahlan Rais dengan 1.827 suara, dan Busro Mukadas dengan 1.811 suara. Ke-13 kandidat ini semakin dekat dengan peluang untuk menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah ataupun memegang jabatan-jabatan inti di dalam kepengurusan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, sudah bergabung bersama kami Bapak Anwar Abbas, Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus kandidat yang terpilih di posisi 13 teratas. Ya, selamat pagi Pak Anwar Abbas. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak di dalam 13 kandidat besar ini, Pak. Nah, kami ingin bertanya Pak, bagaimana strategi selanjutnya di antara ke-13 kandidat ini untuk bisa menentukan satu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak? Ya. Insya Allah nanti malam 13 formatur terpilih ini akan rapat dan insya Allah mereka akan bermusyawarah, dan musyawarahnya saya prediksi akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada satu kendala. Saya yakin dan percaya seluruh formatur akan bisa membuat keputusan yang bulat untuk menunjuk salah seorang yang akan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting sebagai Ketua Umum. Dan juga malam ini juga kita akan putuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai Sekretaris Umum, insya Allah. Mengenai proses pemilihan suara kemarin, Pak, apakah menurut Bapak sudah cukup demokratis, Pak? Saya rasa sangat-sangat demokratis. Ya, saya saja sebagai orang yang terpilih peraih suara terbanyak nomor 1 di Sedang Tanwir, dan sekarang melorot menjadi nomor 6 kalau saya tidak salah di situ, merasa puas dan sangat-sangat puas. Ya, saya sangat ikhlas dan sangat rela meskipun posisi saya dari nomor 1 melorot ke nomor 6. Kenapa? Karena saya merasa dalam sidang muktamar itu saya diperlakukan secara adil. Mereka mendapatkan suara memang secara layak, secara pantas, secara patut, dan secara berakhlak. Jadi kalau kita kalah, ya enak kalahnya. Bukan karena ditelikung, bukan karena dibeginikan, bukan karena dibegitukan. Jadi saya terus terang merasa senang dan bahagia walaupun raihan suaranya jauh ke bawah. Mengenai Muhammadiyah ke depannya, Pak, apakah ada rencana untuk lebih proaktif dalam terlibat di permasalahan internasional seperti di dalam misi perdamaian dunia, Pak? Iya, Islam itu kan adalah rahmatan lil alamin, dan Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Oleh karena itu Muhammadiyah tidak boleh hanya hadir di negeri ini. Muhammadiyah hadir di belahan dunia mana saja, dan Muhammadiyah sudah mengerjakan akan itu. Misalkan contoh, ada masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin di Moro, Filipina. Muhammadiyah ikut melakukan negosiasi dalam mencarikan solusi dan perdamaian di Moro. Ada masalah di di Patani di Thailand. Muhammadiyah juga hadir di sana. Ketua Umum yang akan segera nonaktif, itu Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, secara individual dan secara institusional juga sudah memainkan peran itu. Dan menurut saya, insya Allah teman-teman yang duduk sekarang yang 13 ini, beberapa orang dari mereka memiliki kapasitas untuk membangun jaringan ke dunia internasional dan ke negara-negara lain di belahan dunia ini. Di antara banyaknya bidang ini, Pak, kira-kira mana yang mau didahulukan dari ke-13 calon ini maksudnya, dan nantinya ke depan manakah yang akan
Muhammadiyah lebih tekankan? Apakah pendidikan, perdamaian dunia, atau bidang lain, Pak? Yang jelas begini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita akan konsolidasi ke dalam dulu, ya. Kita benahi internal kita, ya. Pendidikan kita benahi, pelayanan kesehatan kita benahi, pelayanan sosial kita benahi. Cuma yang harus dikejarnya adalah masalah ekonomi, ya. Kalau selama ini ada dua pilar yang menyangga kegiatan dan aktivitas Muhammadiyah, itu pilar pendidikan dan pelayanan sosial. Tapi kita masih lemah dalam bidang ekonomi. Insya Allah ini kita mengharapkan kepemimpinan yang periode 2010-2015 ini akan memberikan perhatian lebih terhadap bidang ekonomi dan bisnis, sehingga kita harapkan Muhammadiyah akan maju dalam bidang ekonomi dan bisnis, sehingga dengan dana yang dimilikinya, dengan finansial yang dimilikinya, dia akan bisa mengangkat seluruh program-programnya sehingga cita-citanya bisa tercapai. Terima kasih banyak Bapak Anwar untuk waktunya. Ya, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Anwar Abbas dari Makassar. Kembali ke studio. Deborah Setiawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terakhir dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur secara resmi mengukuhkan Rois Am dan Ketua Tanfiz PBNU 2015-2020. Sistem Ahlul Hali wal Ahdi dan voting digunakan dalam suksesi kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sidang pleno penetapan Rois Am dan juga Ketua Tanfiz dari pengurus besar Nahdlatul Ulama 2015-2020 akhirnya sampai pada, yaitu dengan ditetapkannya Rois Am PBNU 2015-2020 Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kemudian dari proses pemungutan suara, pemegang hak suara dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan juga pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama berjumlah 417 suara. Kiai Haji Said Agil Siraj kembali dipercaya oleh para muktamirin dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sebagai Ketua Umum atau Ketua Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2015-2020 setelah mengantongi hak suara atau suara sebanyak 287 suara dalam tahap pertama. Sedianya ada nama Kiai Haji As'ad Said Ali yang juga memperoleh suara lebih dari syarat minimal suara dalam putaran pertama, yaitu 99 suara, di mana As'ad Said Ali mendapatkan 107 suara. Namun sesaat sebelum memasuki tahap kedua pemungutan suara, Kiai Haji Sa'ad As'ad Ali kemudian memberikan pesannya kepada seluruh muktamirin bahwa akan menarik diri dari kompetisi untuk maju dalam bursa calon ketua umum periode 2015-2020 dan menyatakan dukungannya kepada Kiai Haji Said Agil Siraj. Saat ini Ketua Umum terpilih PBNU 2015-2020 Kiai Haji Said Agil Siraj ditemani oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin telah menyampaikan sambutan pertamanya usai terpilih dalam suksesi kepemimpinan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Jombang. Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh para muktamirin yang berjumlah lebih dari 3.500 peserta Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan terus ditindaklanjuti dengan membentuk formatur, kemudian nanti kepengurusan untuk PBNU 2015-2020. Dari Jombang, Jawa Timur, Rifai Pamone, Haris Ramadhani, Metro TV. Ketua Umum Muhammadiyah mencuat setelah panitia pemilihan merampungkan perhitungan suara hasil Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada Rabu malam. Nama Haidar Nasyir muncul di urutan pertama dengan perolehan suara 1947, yang disusul Yunahar Ilyas 1928 suara dan Dahlan Rais menempati urutan ketiga di 1827 suara. Penghitungan suara berakhir sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Terdapat 38 suara tidak sah dari 2.389 suara yang mengikuti pemilihan calon ketua umum. 13 nama calon didapat dari hasil penghitungan suara terhadap 39 calon pimpinan pusat Muhammadiyah.
Ke-13 calon ketua umum ini akan menggelar musyawarah formatur pada Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah untuk menentukan satu ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i menilai wacana agar koruptor tidak disolatkan sangatlah ekstrim untuk dilakukan. Menurut Ma'arif, semua jenazah muslim termasuk koruptor wajib untuk disolatkan. Menanggapi wacana jenazah koruptor agar tidak disolatkan, Syafi'i Ma'arif mengatakan masih dibahas dalam rapat Komisi Muktamar Muhammadiyah. Ma'arif menyatakan semua jenazah orang Islam termasuk koruptor wajib untuk disolatkan. Persoalan dosa dari keterlibatan kasus korupsi merupakan tanggung jawab umat terhadap Tuhannya. Wacana penolakan sholat jenazah bagi korupsi ini muncul saat Ketua Pusat Pemuda Muhammadiyah Danhil Anzar Simanjutak pada sesi laporan dinamika wilayah dan organisasi otonom Muktamar Muhammadiyah. Ada fikih ya anti korupsi itu sudah ada itu ya, sudah ada di sana. Saya tidak tahu nanti apakah mau begitu. Jadi kita mencapai tujuan membantu negara melalui konstitusi, tidak liar. Kita hormat kepada negara ini, tapi negara juga harus hormat kepada kita. Ini tentang itu diraya kita dengar ya pendapat dari sidang-sidang komisi ya, apakah ada itu atau nanti mungkin sidang majelis tarjih putuskan kaji dulu ya, kemudian nanti menentukan hukum. Saya rasa kalau dia muslim bagaimana ya, terus saya tidak se-ekstrem itu. Kalau dia muslim syahadat ya, perkara dia dosanya biarlah dia bertanggung jawabkan itu. 6 hingga 9 pagi kemarin kendaraan motor masih diperbolehkan melintas di jalur tol mengarah ke Ragunan. Hal ini dilakukan karena adanya pelebaran jalan yang biasanya bisa menyebabkan kemacetan hingga 2 km di saat jam sibuk. Sepeda motor yang masuk dari Fatmawati mengarah ke Ragunan akan menempuh ruas sebelah kiri tol sepanjang 600 meter. Kemacetan arus lalu lintas